Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Arfi Indri Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Negeri Surabaya, kelas IPA 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi hantaran listrik kelas 9 semester Gasal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Di depan duduk siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Oke Mas, untuk cek dulu kelasnya sudah bersih semuanya. Tadi yang petugas piketnya sudah bertugas hari ini? Sudah. Kemudian cek kehadiran dulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Iya, masuk semuanya ya. Alhamdulillah kita semuanya lengkap ya, tidak ada yang sakit. Kita bersyukur atas karunia Allah, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu. Baik Mas, masih ingat pembelajaran yang lalu? Kita belajar tentang apa? Pertemuan pertama untuk listrik dinamis kita belajar tentang apa kemarin? Muatan listrik tiap satuan waktu itu kita belajar tentang apa? Tentang arus listrik. Ya, arus listrik ya. Kita sudah belajar tentang arus listrik. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hantaran listrik. Ya, untuk menyemangati kalian belajar pada pagi hari ini, kita yel-yelkan, yel-yel sehika kita. Semuanya minta tolong bisa berdiri. Semuanya berdiri menghadap ke depan. Semangat. Biar tambah semangat. SMBID Hidayah Klaten, tetap semangat. Sehika Jaya, Sekali lagi. Sehika Jaya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan bagi kita semuanya. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Sudah tambah semangat ya? Sudah tambah semangat. Untuk memulai pelajaran hari ini, minta tolong disiapkan semua perangkatnya. Untuk buku IPA-nya, buku IPA disiapkan. Kemudian untuk perangkat smartphone-nya, HP-nya sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan? Baik, sudah disiapkan semua. Nanti kita menggunakan aplikasi Pad. Jangan menggunakan handphone untuk selain pembelajaran ya. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita mempelajari materi hantaran listrik, maka Ustazah akan memberikan pretest. Pretestnya, linknya akan saya kirim di grup kelasmu. Oke, sudah. Silakan bisa dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Cek. Silakan ditulis identitasnya. Cek dulu saya. Oke, bisa dicek. Tulis nama, kelas, nomor absennya, kemudian dikerjakan.
Sudah semuanya? Bisa disubmit ya. Silakan menghadap ke depan, perhatikan Ustazah. Ustazah mau menampilkan ini. Oke Mas, dilihat di slide depan. Ini gambar apa? Kabel listrik. Kenapa? Kabelnya konslet. Kalau gambar ini Mas, ini kabelnya, gambarnya kenapa ini kabelnya? Terbakar. Terbakar karena apa ya? Kalau yang ini, kenapa itu gambarnya? Kelihatan Mas Ganendra, gambar apa itu? Stop kontak. Stop kontaknya bagaimana posisinya? Bertumpuk-tumpuk kabelnya. Bertumpuk-tumpuk kabelnya. Kira-kira kalau seperti ini aman nggak Mas? Berbahaya tidak? Dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan kebakaran dan konsleting listrik. Ada yang tahu apa itu konsleting listrik? Apa? Kabelnya terkelupas? Kemudian apa lagi? Ada yang tahu konsleting listrik? Apa hubungan pendek? Nah, pada pembelajaran ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang hantaran listrik. Apa sih tujuan pembelajaran yang mau kita lakukan? Minta tolong siapa ya yang membacakan tujuan pembelajarannya? Minta tolong siapa yang mau tunjuk jari? Tanpa usah tunjuk. Oke, Mas Fauzan, minta tolong. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi peserta didik mampu menganalisis masalah kebakaran di rumah karena konsleting listrik dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen melalui laboratorium virtual simulasi PET, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar dengan tepat. Oke, terima kasih kepada Mas Fauzan yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada pembelajaran kita hari ini nanti kita belajar tentang hantaran listrik. Tujuannya yang pertama nanti melalui kegiatan diskusi kelompok kalian dapat menganalisis masalah kebakaran di rumah karena apa? Korsleting listrik. Kemudian nanti berdasar apa? Melalui diskusi kelompok dan eksperimennya nanti menggunakan aplikasi simulasi PET yang ada di smartphone kalian. Kalian nanti dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar. Termasuk juga kalian dapat menggambar grafik hubungan antara besarnya hambatan kawat dengan panjang kawat, kemudian hubungan antara hambatan kawat dengan luas penampang kawat. Termasuk juga kalian nanti melalui diskusi kelompok kalian akan membuat apa Mas? Laporan dari hasil percobaannya ini nanti. Kemudian nanti kalian juga akan mempresentasikan ke depan kelas terkait dengan hasil percobaan kalian. Dan yang terakhir nanti adalah membuat laporan dari percobaannya ini. Oke. Nah sekarang penilaiannya dalam pembelajaran ini nanti Ustazah akan menilai dari 3 macam aspek. Yang pertama dari sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Untuk sikap Ustazah menilai dari perilaku kalian jujur ketika mengerjakan pretest maupun post-testnya, kemudian disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu nanti kalian Ustazah nilai dalam mengerjakan post-testnya ya, kita bandingkan dengan pretestnya tadi. Dan untuk penilaian keterampilannya itu dinilai dari diskusi kalian selama bekerja dalam kelompoknya, termasuk nanti bagaimana laporan kalian buat itu juga Ustazah nilai, termasuk juga presentasi ketika maju ke depan kelas itu juga Ustazah nilai. Jadi saya minta keaktifan kalian semuanya dalam belajar hari ini, semuanya ikut aktif di kelompoknya. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang mengerjakan, tetapi semuanya ikut aktif karena penilaiannya tetap individu ya, meskipun pekerjaannya secara kelompok. Bisa dipahami semuanya? Bisa, oke. Apa sih sekarang manfaatnya? Apa manfaat kita belajar materi hari ini? Ada yang membacakan? Mas Jidan mungkin? Manfaat pembelajaran. Peserta didik memahami bagaimana cara mencegah kebakaran rumah karena terjadinya konsleting listrik. Peserta didik mampu mengedukasi anggota keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar untuk memahami bagaimana cara mencegah kebakaran rumah karena terjadinya konsleting listrik.
Peserta didik mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar sehingga mampu memilih penggunaan kabel listrik yang tepat dalam rangkaian listrik di rumah. Oke, kita disimak di sini untuk videonya. Saya lihat di depan. Kalian simak dulu videonya. Perhatikan dulu ya videonya untuk merumuskan masalahnya nanti, Mas. Yang awal, saya akan membagi kelompok kalian ke dalam 6 kelompok. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya kelompoknya. Saya bagi ini kelompoknya. Bisa dituliskan nanti di LKPD-nya. Baik. Baik. Ini kelompoknya. Oke. Sekarang Ustazah akan membagikan LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD ini. Sebentar. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, sekarang kalian rumuskan masalahnya. Masalahnya apa? LKPD bisa dilihat. Ya, jadi perhatikan dulu untuk langkah mengerjakan LKPD-nya. Yang kalian pertama adalah merumuskan masalah dari video yang sudah kalian simak di depan tadi. Bisa dipahami ya, Mas? Bisa. Setelah merumuskan masalahnya, nah, Ustazah sudah membentuk kelompok kalian ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, kemudian membagi LKPD-nya sudah ya. Nah, setelah merumuskan masalahnya, ada berapa rumusan masalah yang kamu tulis? Misalkan ada berapa, Mas? 2, misalkan ada 2, berarti kalian juga menulis hipotesisnya juga 2. Hipotesis itu apa? Ada yang tanya? Hipotesis adalah jawaban sementara. Mengapa permasalahan itu bisa terjadi? Menurutmu itu hipotesisnya apa? Masalah itu bisa terjadi karena apa? Setelah menentukan hipotesisnya, kemudian kalian melakukan percobaan. Bisa dibuka simulasi pad-nya, linknya sudah saya share ya. Bisa dibuka di grup kelasnya lagi. Nah, sebelum melakukan eksperimen, kalian jawab dulu pertanyaan eksperimen di sini. Ya, menurut kalian ini dijawab ya. Pertanyaan eksperimen, kemudian kalian lakukan eksperimennya. Ini aplikasinya, nanti tampilannya seperti ini. Aplikasi pad untuk menghitung hambatan listrik. Tampilannya nanti di smartphone kalian seperti ini ya, Mas. Kalian klik. Nah, kemudian kamu lakukan pengambilan data sesuai petunjuk di LKPD kalian. Dari hipotesisnya, dari situ silahkan dijawab pertanyaan eksperimennya ya, Mas. Kemudian nanti kalian ambil data di simulasi pad-nya. Kemudian setelah itu kalian bisa menggambar apa, Mas? Ini berarti grafiknya ya. Grafiknya ada berapa macam grafiknya nanti? Tabelnya ada 3, grafiknya ada 2 macam. Oke, silakan dikerjakan. Didiskusikan bersama kelompoknya. Ayo, silakan aktif semuanya ikut mengerjakan. Ada yang ngambil data, ada yang gambar, ada yang menjawab pertanyaannya itu. Penggarisnya disiapkan, Mas. Penggarisnya disiapkan. Oke, silakan digambarkan. Kemudian yang untuk dipresentasikan nanti bisa ditulis ke dalam kertas karton.
Kamu lihat yang untuk pengambilan data ada 3 macam tabel. Yang pertama dengan mengubah nilai hambat jenis kawatnya ya. Jadi tampilannya seperti di sini. Yang pertama mengubah row-nya dengan nilai L dan A-nya tetap. Nanti kalian ambil 5 data. Ya Mas, bisa dipahami? Kemudian percobaan yang kedua, kamu mengubah nilai L-nya, nilai panjang kawatnya. Berarti nilai row dan A-nya tetap. Nanti bagaimana hubungannya dengan nilai R, hambatan kawatnya. Kemudian yang ketiga, kalian yang mengubah nilai A-nya, luas penampangnya. Diubah luas penampangnya, row dan L-nya tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap hambatan. Bisa dipahami ya? Setelah itu dibuat grafiknya. Siapa yang sudah ngambil data? Simulasi pad-nya mana simulasi pad? Ya. Ya, diubah-ubah itu, Mas. Kalau di HP kecil agak susah ya. Ya, tapi bisa. Oke, ada yang mencatat, ada yang mencoba ini. Kemudian ada yang menggambar. Siapa ini bagian menggambar? Yang menggambar, Mas Hakam bisa menggambarkan. Bapak penggaris Mas Hakam. Ya. Pakai penggaris Mas, biar lurus. Pakai penggaris. Yang kelompok ini, yuk. Kerjakan dulu. Gambarnya ini ya. Sumbu X-nya itu yang digambarkan yang tabel kedua sama ketiga. Berarti sumbu X-nya itu yang panjang kawatnya. Panjang kawatnya sumbu X, nanti sumbu Y-nya adalah hambatannya berapa? Di sini L, di sini R. Yang kedua di sini A, di sini R. Silakan diambil, digambar. Yuk, sampai menggambar. Dihubungkan Mas, titik-titiknya Mas. Dihubungkan. Ya, dari 0 sampai di hasil akhirnya itu dihubungkan. Betul, dihubungkan pakai penggaris. Pakai penggaris. Siapa yang mau penggaris? Di sini ada yang mau penggaris? Oh ya. Oke, titik-titiknya ini dihubungkan. Dari sini kelihatan grafikmu kemana? Ke atas. Ke atas. Ya, terus nanti yang ini hubungan antara, ini kasih keterangan. Yang ini berarti apa Mas? Panjangnya, kamu ambil data yang ini toh. Mana-mana? Yang ini L, yang ini L, yang ini row. Atau kebalik kamu. Yang ke atas berarti ini L. Yang sini L, panjang. Yang sumbu Y-nya apa berarti R? Hambatan. R besar. Resisten, hambatan. Ya, dihubungkan titik-titiknya itu pakai penggaris. Oke. Baik, yang dari 0 juga dihubungkan sini. Oke. Terus nanti yang grafik kedua berarti kayak seperti ini, tapi di sini A, di sini R. Nanti miringnya kemana? Apakah ke atas ataukah ke bawah? Kalau miring ke atas itu berarti semakin panjang kawatnya, hambatannya semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar. Oke. Berarti kalau yang ini yang kedua nanti hubungannya dengan A dengan R-nya, gambarnya bagaimana? Apakah juga semakin besar atau semakin kecil? Coba dilihat. Dari kelompok ini ada masalah? Ada masalah? Gambarnya udah di sini. Coba dilihat. Oh, belum. Digambar dulu. Nanti disalin di situ ya, Mas. Oke. Dari gambarnya ini yang hubungannya dengan panjang, dengan hambatan, itu semakin panjang kawatnya, hambatannya semakin besar apa semakin kecil dari gambarmu ini? Semakin besar, semakin panjang kawatnya, hambatannya semakin besar. Kalau yang pengaruh luas penampang sekarang, di sini luas penampangnya semakin besar, hambatannya malah semakin kecil. Berarti kalau dengan luas penampang, sebanding apa berbanding terbalik, Mas? Berbanding terbalik ya, semakin besar luas penampangnya, hambatannya semakin kecil gitu. Dan nanti dianalisis sekarang, dijawab ini, didiskusikan. Iya, berdasarkan ini toh, dijawab. Hasil diskusinya dijawab di sini, dijawab ya.
Kemudian nanti disimpulkan. Bisa dipahami, Mas? Ya. Dijawab pertanyaannya sesuai dengan datanya tadi. Oke, ada yang sudah siap presentasi? Yuk, minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya Mas, kelompoknya Mas Fauzan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompoknya Mas Fauzan. Untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sampai? ingin mempresentasikan dari hantaran listrik. Tujuan 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi peserta didik mampu menganalisis masalah kebakaran di rumah karena konsleting listrik dengan tepat. Setelah menyimak video di atas, tentukan rumusan masalahnya. 1. Mengapa kebakaran di rumah bisa terjadi? 2. Apakah yang menyebabkan terjadinya korsleting listrik? Apa saja faktor yang mempengaruhi nilai hambatan kawat penghantar? Panjang kawat penghantar, Ayo, luas Mas, diperhatikan penampang dulu. kawat penghantar, jenis bahan kawat penghantar. Tabel percobaan 1 dengan panjang kawat 10 cm dengan luas penampang kawat 5,55 cm persegi. Percobaan pertama, hambatan jenis kawatnya 0,20, hambatan kawat penghantar 0,360. Ya. Percobaan kedua, hambatan jenis kawat 0,40 dengan hambatan kawat penghantar 0,721. Nilai hambatan jenis kawat yang berbeda memiliki nilai hambatan yang berbeda pula. Semakin besar nilai hambatan jenis kawat, maka semakin besar pula nilai hambatannya. 2. Berdasarkan hasil percobaan kedua, bagaimana besarnya hambatan kawat penghantar jika panjang kawat diperbesar? Bagaimanakah hubungan antara panjang kawat dengan besarnya hambatan kawat penghantar? Ya. Jika panjang kawat diperbesar, maka besarnya hambatan kawat penghantar juga semakin besar. Jadi besarnya hambatan kawat penghantar sebanding atau berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Kesimpulan percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar adalah panjang kawat penghantar, luas penampang kawat penghantar, dan hambatan jenis bahan kawat penghantar. Besarnya hambatan kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat penghantar, berbanding terbalik dengan luas penampang kawat penghantar dan dipengaruhi oleh hambatan jenis bahan kawat penghantar. Baik, itu kesimpulannya dari kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 6 mungkin? Ada yang mau disampaikan? Gimana Mas Rijal? Apakah sama ataukah berbeda dengan hasil diskusi kelompok kalian? Dari kelompoknya Mas Rijal bagaimana? Sama, tapi datanya beda ya kalau angkanya ya? Oh, angkanya beda. Baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Bisa ditutup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya minta satu kelompok lagi sebagai perbandingan. Oke, boleh tampil kelompoknya Mas Kaisa, kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 4. Silakan maju ke depan, nanti semuanya ikut membacakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hantaran listrik. Tujuan 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menganalisis masalah kebakaran di rumah karena korsleting listrik dengan tepat. Dan bahan 1. Laptop atau PC atau smartphone. 2. Aplikasi Pet Colorado, simulasi virtual berbasis pet. Data hasil percobaan. Lakukan percobaan sesuai langkah di atas, kemudian hasilnya isikan ke dalam tabel berikut. Tabel hasil percobaan 1. Panjang kawat 10 cm, luas penampang kawat 5 cm persegi. Semakin besar nilai hambatan jenis kawat, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Ya, selanjutnya. Kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar adalah panjang kawat penghantar, luas penampang kawat penghantar, dan hambatan jenis kawat penghantar. Besarnya hambatan kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat penghantar.
sebanding terbalik dengan luas penampang kawat penghantar dipengaruhi oleh hambatan jenis bahan kawat penghantar. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 4. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan? Secara umum kalau kita bandingkan dengan hasil presentasi kelompok tadi, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Itu secara umum kalau datanya jelas beda ya. Oke, secara umum hampir sama ya. Baik, bisa ditutup. Salam dulu. Sekian dari kelompok 4. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Kita sama-sama mencoba menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi, dari perwakilan dua kelompok yang sudah tampil ke depan, itu menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar apa saja tadi, Mas? Apa saja tadi? Ada 3 apa saja, Mas? Halo? Apa saja faktor-faktornya? Panjang kawat, terus luas penampang, satu lagi jenis kawat penghantar. Berarti kalau jenis kawat penghantar yang dipakai itu berbeda, nilai hambatannya sama atau berbeda, Mas? Oke, berarti untuk kabel listrik ini ya, bagian dalam kabel itu biasanya terbuat dari apa? Tembaga ya. Berarti kalau bahannya lain, maka nilai hambatannya juga lain. Kemudian untuk pengaruh dari panjang kawatnya, tadi di data kalian diperoleh bahwa semakin panjang kawat penghantarnya, hambatannya semakin besar ya. Berarti sebanding. Jadi kalau kamu menggunakan listrik yang semakin panjang, maka hambatannya juga semakin besar. Sebaliknya, kalau hubungannya dengan luas penampang kawat penghantar, bagaimana, Mas? Sebanding terbalik. Banding terbalik itu bagaimana? Hambatannya kecil kalau luasnya besar. Baik, berarti untuk penggunaan kabel listrik yang baik itu yang tipis atau yang tebal, Mas? Yang tipis atau yang tebal? Kalau untuk arus listriknya yang besar, kabel yang tebal. Kalian sudah menyampaikan, sudah kalian percobaan. Kalau yang semakin besar luas penampangnya, hambatannya semakin kecil. Ini fungsi hambatan itu untuk membatasi kuat arus listrik yang mengalir gitu ya, Mas ya. Terus berkaitan dengan yang tadi terjadinya konsleting listrik tadi. Konsleting listrik itu terjadi karena adanya apa, Mas? Tadi kalau dari presentasi dari dua kelompok tadi, yang presentasi dua kelompok tadi menyampaikan bahwa terjadinya konsleting listrik tadi karena adanya apa, Mas? Kesalahan apa di kelompokmu tadi? Kesalahan? Kesalahan apa ya? Instalasi listrik. Sama kebiasaan apa? Yang salah. Biasanya yang sering apa kalau di rumah itu pakai colokan listrik? Kebanyakan saling menumpuk. Ya. Kemudian ketika menggunakan sudah nggak dipakai lagi, nggak dijabut. Biasanya seperti itu ya. Ya. Nah, kadang-kadang kalau seperti itu nanti lama kelamaan kabelnya karena masih tercolok dengan sumber tegangannya, maka dia nanti lama kelamaan bisa panas, Mas. Kalau panas berarti kabel listriknya suhunya naik kan ya? Artinya dia lama kelamaan kalau kabelnya dia kurang bagus atau kabelnya terlalu tipis bisa menyebabkan konslet atau terbakar. Kalau terbakar otomatis bagian luarnya isolatornya terkelupas ya, Mas. Terkelupas sehingga nanti bisa terjadinya hubungan pendek antara arus listrik antara kutub positif dan kutub negatif. Dari sini berarti penting sekali bagi kalian untuk memahami materi hari ini ya. Kalian jadi tahu bagaimana cara penggunaan kabel yang baik, bagaimana cara pemilihan kabel yang baik. Oke, refleksi dulu. Saya minta refleksi kalian. Bisa menuliskan nanti untuk refleksinya bagian apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Itu bisa dituliskan ya. Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini, fakta apa, hal-hal yang kalian belum pahami, yang sudah dipahami apa, yang belum dipahami apa, dan bagaimana cara kalian untuk memahami materi selanjutnya. Semuanya bisa menuliskan refleksinya, tapi saya minta untuk salah satu teman kalian untuk menyampaikan refleksinya. Untuk pemahamannya, ya, mungkin saya dan teman-teman sudah mulai paham. Sudah mulai paham, ya. Nah,
ini bisa kita perkuat lagi dengan cara belajar di rumah. Dan Ya. untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sangat Saat kita menyenangkan. melihat video, saat kita melihat teman kita Ya. presentasi, Ya. dan itu membuat saya bersemangat untuk mempelajari materi-materi berikutnya. Baik, Terima kasih. tambah semangat ya Mas ya. Iya, Oke. insya Allah tambah semangat. Tepuk tangan untuk Mas Rija yang sudah mewakili refleksinya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian di awal tadi sudah melaksanakan pretest ya. Nah sekarang, karena sudah mendapatkan materinya, sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan soal post testnya. Untuk linknya saya kirim Mas, silakan sekarang. Nah sekarang saatnya dibuka smartphone-nya. Saya kirimkan link post testnya. Ini ada kesulitan? Cukup jelas ya instruksinya ya. Sudah terbuka ya Mas? Oke, silakan dijawab. Jangan lupa yang sudah selesai, jangan lupa untuk disubmit atau dikirim. Perhatikan Ustazah di depan. Baik, sudah disubmit semuanya? Sudah, silakan hadap semuanya ke depan. Ditaruh dulu untuk perangkat smartphone-nya. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang hantaran listrik. Kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah melakukan eksperimen dengan simulasi PET, sudah bekerja secara berkelompok, dan terima kasih sudah berani untuk presentasi ke depan kelas. Walaupun masih ada yang malu-malu ya. Ini sebagai latihan untuk kalian apa? Berani tampil ke depan. Berani tampil bahwa kalian besok pada masa yang akan datang kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan berarti kalian harus berani tampil di depan, berani bicara di depan ya. Jadi tidak malu-malu. Lah di sini sarana untuk latihan. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Ohm. Ya Mas? Hukum Ohm. Ustazah minta kalian untuk belajar terlebih dahulu materi hukum Ohm yang ada di buku kalian, baik di buku dinas maupun yang di buku mozaik ini ya. Belum saya tutup, saya mau memberikan, Ustazah mau memberikan apresiasi, sedikit apresiasi ya, untuk yang sudah tampil, sudah aktif di pembelajaran kita hari ini. Untuk apresiasi hari ini, pembelajaran kita hari ini, untuk selanjutnya nanti bisa kelompok lain bisa dapat juga. Ustazah berikan apresiasi kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, bisa ke depan untuk menerima apresiasi dari Ustazah. Sini Mas, ke depan. Satu orang aja yang maju ini. Oke, terima kasih. Ya, boleh kembali. Nanti bisa dibagi dengan temennya ya, dibuka nanti. Baik, sampailah kita di akhir pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa, semuanya tenang dulu. Aktivitasnya dihentikan. Kita konsentrasi. Di depan duduk siap, siap. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa pekan yang akan datang.